Bismillahirrahmanirrahim. بل بالأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء وقرأ صنوف الكتب ودم على تواضع لا تفتخر بالنسب. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'd. Para santri Kutab Ummul Qura yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang sesuatu yang agung, yaitu mempelajari kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran ini adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian melalui perantaraan malaikat Jibril. Nah, Al-Quran ini akan membuat yang bersamanya itu menjadi mulia. Sebagai contoh, malaikat Jibril Allah muliakan dengan sebab melalui perantaraan Jibril lah Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW menjadi Rasul yang mulia dengan sebab beliaulah mendapatkan mukjizat dari Allah, itu berupa Al-Quran. Begitu juga dengan para sahabat menjadi umat yang terbaik dengan sebab dididik oleh Rasulullah SAW dengan Al-Quran. Begitu juga dengan bulan Ramadan, bulan yang mulia dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, dengan sebab di bulan Ramadan lah Al-Quran diturunkan. Begitu juga malam Lailatul Qadar. Dengan malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Malam Lailatul Qadar menjadi mulia dengan sebab di malam itulah Al-Quran diturunkan. Jadi setiap yang berhubungan dengan Al-Quran insya Allah akan menjadi mulia. Begitu juga dengan manusia, menjadi manusia yang mulia dengan sebab orang yang mempelajari dan juga mengajarkan Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwa khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkan Al-Quran. Nah, kemudian Al-Quran juga memiliki beberapa nama. Karena ketahuilah bahwa banyak yang nama menunjukkan mulianya sang pemilik nama atau kesempurnaannya dalam perkara tertentu. Seperti halnya hari kiamat, memiliki banyak nama menunjukkan betapa luar biasanya kesusahan dan kesulitan pada hari itu. Begitu juga dengan banyaknya nama Allah yang menunjukkan kesempurnaan, kemuliaan dan keagungannya. Banyaknya nama Rasulullah menunjukkan mulianya kedudukan dan ketingginya derajat Rasulullah SAW. Begitu juga dengan nama Al-Quran yang menunjukkan keagungan dan keutamaannya. Lalu, apa saja nama-nama dari Al-Quran? Nah, yang pertama, Al-Quran bisa disebut dengan Al-Kitab, yang berarti buku. Ya, nama ini yang Allah gunakan dalam surat Al-Baqarah ayat kedua. Kemudian yang kedua adalah Az-Zikr, yaitu pemberi peringatan. Ya, kemudian Al-Quran nama yang ketiga adalah Al-Furqan, yang artinya pembeda. Disebut Al-Furqan karena Al-Quran membedakan antara yang hak dengan yang batil. Nah, kemudian yang keempat adalah At-Tanzil. At-Tanzil artinya yang diturunkan. Dan masih banyak lagi nama-nama Al-Quran yang lainnya. Santri-santri Ustadz yang dirahmati oleh Allah, kita sebagai seorang muslim harus mengimani Al-Quran. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus membenarkan seluruh berita yang terdapat di dalam Al-Quran. Senantiasa sami'na wa ata'na terhadap syariat yang ada di dalam Al-Quran.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan datang orang yang suka membaca Al-Quran pada hari kiamat kelak. Lalu Al-Quran berkata, ya Rabbi, hiasilah dia. Kemudian orang itu dihiasi dengan mahkota karomah atau kemuliaan. Lalu Al-Quran berkata, ya Rabbi, tambahkanlah lagi untuknya. Maka ia dihiasi dengan pakaian perhiasan karomah. Kemudian ia berkata lagi, ya Rabbi, ridhoilah ia. Maka Allah pun meridhoinya. Lalu dikatakan kepadanya, bacalah dan naiklah. Untuk setiap ayat ia ditambahkan balasan satu kebaikan. Hadis riwayat At-Tirmizi. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ya Allah, sayangilah kami dengan sebab Al-Quran. Waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Dan jadikanlah Al-Quran untuk kami sebagai pemimpin, cahaya, petunjuk dan rahmat. Allahumma dzakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna. Ya Allah, ingatkanlah kami akan ayat-ayat Al-Quran yang kami lupa. Ajarkanlah kami tentang isi Al-Quran yang tidak kami ketahui. Warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar. Dan berilah kami nikmat bisa membacanya di waktu malam dan di waktu penghujung siang. Waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Dan jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami, wahai Rabb semesta alam.